besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tuhan memberikan Yesus anaknya yang tunggal untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kau telah mati, tetapi Engkau telah bangkit Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang berdaulat di atas bumi dan di dalam surga. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang telah turun dari surga. Terima kasih. Tuhan Yesus turun dari surga, masuk dalam dunia yang fana. Ya, Dia sudah tinggalkan Bapaknya. Oleh dosa kita manusia, Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
kami semua. Amin. Sehingga kami punya hari esok, kami punya hari depan di dalam Tuhan. Di dalam ibadah sore hari ini kami rindu menyenangkan Tuhan. Kami rindu merasakan jamahan dan hadirat-Mu Bapa bagi setiap umat-umat-Mu. Biarlah kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami yang datang dengan beban, masalah, pergumulan, Tuhan menjadi sumber jawaban, sumber kemenangan dalam hidup kami. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan, baik pemimpin pujian, singer, pemain musik, penyambut tamu LCD, sound system, kolektan, dan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Engkau senantiasa mengurapi dan berkata-kata lewat hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, perlindungan-Mu nyata dalam hidup kami semua Tuhan. Dan kami serahkan jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga tamatnya. Kami mulai ibadah ini Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Karena Allah kita sudah bangkit. Amin. Haleluya. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan kita. Kita bangga. Kita memiliki Allah yang dahsyat. Allah yang telah menang dari maut. Amin. Saya jemaat bangkit berdiri. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Serukan Allah bangkit. Amin. Allah bangkit, bersoraklah.
percaya bahwa Tuhan itu mati buat kita. Amin. Tuhan berkata, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Allah akan dinyatakan bagi orang yang percaya. Kita percaya, kita yakin penebus kita hidup. saat ini kita berada dalam lembah kekelaman, seolah-olah kuasa kebangkitan Tuhan itu gak berpengaruh. Satu hal yang kita harus percaya, saat kita mengangkat iman kita, kita percaya setiap firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Disitulah kuasa Tuhan akan bekerja. Tuhan tidak meminta uang saudara, Tuhan tidak meminta apa yang saudara tidak dapat lakukan. Tetapi satu hal Bapak Ibu yang diminta Tuhan, Tuhan minta kita untuk percaya kepadanya. Haleluya. Yesus, Engkaulah juru selamatku, Engkaulah penolongku. Yesus, kasih Tuhan. Yesus, Engkau
muliakan Tuhan. Akui Dia, Tuhanlah kemenangan kita. Dan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus anakku, dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya. Undang Bapak Daniel Darto untuk berdoa bagi dia. Bapak Pendeta Agus Cianro berdoa bagi Bapak Pendeta Agus Cianro Putra. Terima kasih. Mari kita tunduk kepala. Kami ada di rumah-Mu Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Kami haus, kami kelaparan Tuhan. Kami hidup di tengah-tengah lingkungan yang begini Tuhan. Kami sangat membutuhkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan pada malam ini. Hidupkan firman-Mu, kami akan hidup dalam firman-Mu. Hanya firman-Mu lah Tuhan yang sanggup menghidupkan kami. Sehingga kami, langkah kami, hidupan kami semakin berkenan kepadamu. Dan sekali kelak kami boleh berjumpa sesungguhnya dengan Engkau. Pakai hamba-Mu Tuhan. Suara-suara kami boleh ada dalam pelayanan hamba-Mu. Sehingga kami di tempat ini semua diberkat Tuhan. Pulang dari tempat ini kami terima kekuatan mujizat-Mu yang dahsyat. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, kami siap diberkati pada malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengucapkan selamat Paskah dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tidak lupa saya mengucap syukur juga kepada Tuhan lewat Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari langsung saja kita akan buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 17 ayat 22 sampai 23. Matius 17 ayat 22 sampai 23, kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Puji Tuhan, terima kasih, silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, sebenarnya pernyataan Yesus bahwa Dia akan mati, Dia akan menderita dan kemudian akan bangkit, Dia berulang-ulang mengatakannya ya kepada murid-muridnya dan orang-orang yang bersama dengan Dia. Jadi bukan sekali ini saja, tetapi beberapa kali. Kenapa Yesus bilang? Karena ini penting supaya murid-muridnya tahu dan paham bahwa kematian Yesus sifatnya tidak selamanya, ya, hanya 3 hari kemudian bangkit lagi. Nah, di sini salah satu ayatnya berkata bahwa ketika mendengar pemberitahuan Yesus ini, yang kedua ini ya, hati murid-muridnya pun sedih sekali. Ya, ini adalah sesuatu yang wajar untuk murid yang sudah 3,5 tahun bersama-sama dengan gurunya. Ketika dia dengar kabar bahwa nanti gurunya akan mati, udah jelas pasti mereka sedih. Ya, mereka meresponinya dengan kesedihan lewat ayat ini.
Pada saat itu kenapa mereka sedih? Hatinya kenapa harus sedih? Karena sebenarnya Tuhan bilang sama mereka, matinya tuh cuma 3 hari, nanti bangkit lagi. Tetapi mereka meresponi dengan kesedihan. Yang pertama karena para murid ini belum mengerti apa yang Yesus katakan. Karena kan ini peristiwa belum terjadi ya buat mereka. Mereka nggak tahu pasti itu kenapa mati, kenapa kok bisa bangkit, nggak percaya ya. Untuk Yesus mati aja mereka belum paham, apalagi untuk mempercayai nanti kelak Yesus akan bangkit lagi. Jadi saat itu mereka tidak mengerti apa yang Yesus katakan. Kemudian mereka juga tidak tahu apa tujuan dari kematian Yesus. Sehingga ketika Yesus memberitakan tentang kematiannya, respon mereka adalah kesedihan. Saudara, saya mau katakan sebenarnya makna Paskah buat kita adalah bukan kita melulu dalam kesedihan atau duka cita. Tidak merayakan Jumat Agung terus-terusan. Ya, kita bersyukur adanya hari ketiga ketika Yesus bangkit. Ya, di saat ini kita merayakan kebangkitan Yesus. Jadi, lewat kebenaran ini kita mau belajar bahwa banyak sekali tanpa kita sadari anak-anak Tuhan, kita hanya berhenti pada yang namanya kematian dalam tanda kutip. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, di dalam pelayanan kita kepada Tuhan, kita seringkali berhenti kepada situasi yang namanya kesedihan, ya, yang namanya duka cita. Seperti murid-murid ketika mereka membayangkan Yesus mati, mereka pasti sedih karena mereka akan ditinggalkan. Ditinggalkan itu menyedihkan, tetapi banyak anak Tuhan juga di dalam hidupnya ketika dia iring Tuhan, dia berhenti pada situasi yang namanya ditinggalkan sendiri, gak ada yang menemani, gak ada yang mendukung, ya, dia berduka cita dan dia berhenti di situ, ya, dia berlama-lama di daerah itu yang namanya kematian. Tetapi pagi hari ini mari kita diingatkan sama firman Tuhan. Tuhan tidak mau kita berlama-lama di dalam tempat yang bernama kesedihan, kematian, enggak. Karena itulah pada hari ketiga Tuhan bangkit kembali untuk saudara dan saya. Kalau pagi hari ini saudara, ada saudara yang datang dengan kesedihan mungkin. Rasanya duka cita dalam setiap situasi yang Bapak Ibu alami. Mungkin kita merasa ditinggalkan, mungkin kita merasa sepertinya itu kehidupan kita udah mati, gak ada harapan lagi. Tuhan mau kita tidak terus-terusan tinggal di daerah itu. Karena itulah pada hari ketiga Yesus bangkit. Saudara jemaat Tuhan percaya ya kebangkitan Yesus, amin. Saya harap nggak ada lagi yang namanya jemaat tidak percaya kebangkitan Yesus, ya. Aman ya, ini percaya, iman percaya kita aman ya, nggak perlu dipertanyakan. Saya yakin ya kita percaya Yesus Tuhan kita itu mati dan bangkit kembali. Jadi kalau ada orang tanya di luar sana, Tuhanmu kok mati atau Tuhanmu kok bangkit lagi? Atau Tuhanmu kok di kayu salib, udahlah gak usah diajak debat ya, senyumin aja. Yang penting kita percaya kita punya Tuhan mati dan bangkit ya. Kalau mereka butuh disaksikan, kita bersaksi tentang Tuhan kita. Tapi kalau diajak debat gak perlu ya. Karena apa? Gak lucu ya kalau gereja kita dilempar karena kita berdebatnya gak jelas. Karena itu mari anak-anak Tuhan, yang penting kita dulu, kita percaya akan kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, kita melihat di sini murid-murid hatinya sedih sekali. Nah, kita akan melihat ya yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dan para murid. Tuhan tidak mau kita sedih. Karena itu setelah peristiwa Yesus bangkit, Yesus itu masih ada 40 hari di dunia ini ya. Ini harus kita pikirkan ya Bapak Ibu. Kenapa sih harus 40 hari menunggu? Sebenarnya kalau menurut saya ya, Yesus itu udah selesai lah ya, udah 3,5 tahun melayani, diadili ya dengan pengadilan yang alot, kemudian dia itu dicaci maki, diludahi, harus mikul salib, disiksa segala macam sampai dia mati dipaku di kayu salib. Itu penderitaannya luar biasa ya, nggak bisa dijelaskan. Karena apa? Menurut orang Yahudi salib itu adalah penderitaan paling hina. Hukuman paling berat yang pernah ada untuk seseorang. Jadi yang paling hina, yang terberat itu udah dialami oleh Yesus. Nah, kalau menurut saya setelah dia mati, udahlah selesai tugasnya, nggak usah nunggu 40 hari ya, capek gitu ya. Udahlah langsung tugasku udah selesai, aku mati, udah bangkit, langsung besoknya ke sorga, kan enak gitu, selesai. Nggak ada urusan di dunia yang penuh dengan dosa ini. Tetapi anehnya Yesus masih nunggu 40 hari saudara.
kita harus renungkan ini, betapa baiknya Tuhan Yesus buat kita. Ya, yang harusnya tugasnya udah selesai, tapi dia nunggu 40 hari. Kenapa? Untuk menampakkan diri kepada seseorang, ya, kepada murid, kepada beberapa pribadi. Dia masih ada pedulinya sama manusia. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Kadangkala ya kita dapat masalah berat ya, dalam pelayanan, mungkin dalam segala hal lah dalam hidup kita. Berat rasanya, mikul salib. Kalau udah tenggat waktu selesai, dah selesai ya. Gak ada lagi urusan, gak mau tahu kita. Kadang-kadang kita gitu ya, gak mau tahu. Cepetan selesai masalah ini udah. Yesus itu harusnya dia gitu sama Bapa. Ya, Bapa di sorga selesai ya, saya udah jalani tugas saya, udah mati di salib, udah menderita nih ya, besok cepetan saya dijemput. Tapi enggak, Yesus masih nunggu 40 hari. Nah, saya melihat ada beberapa peristiwa di mana di dalam 40 hari itu dia menampakkan diri secara khusus untuk beberapa orang. Tetapi saya tidak akan sampaikan semua karena waktunya ya terbatas. Nanti ada Natal lagi, Pasca Star Kids. Jadi Bapak Ibu gak usah khawatir ya, saya tidak lama ini. Nah, kita akan melihat 3 peristiwa di mana Yesus menampakkan diri secara khusus. 3 saja yang saya bagikan. Yang pertama adalah kepada Maria Magdalena. Kita buka di dalam Yohanes pasal 20. Yohanes 20 ayat 11 sampai 16, saya bacakan secara cepat ya. Yohanes 20 ayat 11 sampai 16. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis, sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Ayat 13, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Nah, penampakan yang pertama, Yesus menunjukkan diri yang pertama yaitu kepada seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena. Ya, Maria ini adalah Maria dari Magdala, jadinya disebut Magdalena ya. Siapa Maria ini? Adalah seorang perempuan yang pernah ditolong sama Tuhan Yesus. Dia pernah ada mengalami kemasukan 7 roh jahat ya. 1 aja kerasukan setan kita ngeri ya Bapak Ibu, ini 7 ya, nggak kebayang ya, seremnya horor ya. 7 roh jahat ya. Sebenarnya dia pernah nggak ada harapan hidup ya, kerasukan 7 roh jahat, tetapi semuanya itu diusir oleh Yesus dan dia sembuh ya, dia dibebaskan. Setelah dia dibebaskan oleh Yesus, dia menjadi salah satu wanita yang setia melayani dan mengiring ya dalam pelayanan Yesus. Nah, pertolongan Tuhan ya dalam hidupnya membuat dia setia melayani Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apakah kita seperti Maria Magdalena ini ya, yang pernah ditolong Tuhan? Mungkin Bapak Ibu nggak pernah, tante aku kerasukan setan, nggak pernah. Ya nggak apa-apa ya, mungkin kena penyakit gitu ya, nggak usah lah saya ngomong setan ini, roh jahat. Penyakit lah apa gitu di masa lalu. Saya yakin ya banyak di antara kita itu pernah ditolong Tuhan Bapak Ibu. Setiap hari kita ditolong sama Tuhan. Usaha kita ditolong, rumah tangga kita ditolong, anak cucu kita, semuanya ditolong sama Tuhan. Kalau kita masih ingat pertolongan Tuhan, hendaknya itu membuat kita terus setia melayani Tuhan. Ya, kalau kita ingat ya, kecuali kalau Bapak Ibu wis lali ya, lupa, itu ya saya ingatkan lagi jadinya ya pagi hari ini. Jangan lupa ya sama pertolongan Tuhan. Ya, minimal melayani Tuhan. Tuhan itu baik buat kita. Nah, Maria Magdalena ini dia begitu berterima kasih buat pertolongan Tuhan sehingga dia setia. Jadi dia ini yang pertama lah ya yang ditunjukkan sama Yesus tentang kebangkitannya. Kalau nggak salah sih, kalau
umat Katolik mempercayai Bunda Maria yang pertama, tapi saya nggak akan bahas itu ya, saya nggak belajar di situ ya, nggak tahu benar apa enggak, tapi yang saya baca di Injil Yohanes ini, Maria Magdalena ini ya, dan Yohanes pun dia bukan saksi utama yang lihat ya, dia pun menceritakan. Jadi kita nggak usah bahas itu, yang kita mau pelajari adalah bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena ini. Nah, kita melihat ayat 11, ayat 12, 13, Maria ini masih saja menangis. Ya, harusnya kan kalau dia ingat perkataan Yesus sudah bangkit, ya nggak usah nangis lagi. Tetapi beberapa kali diceritakan dia masih menangis, ya cari mana mayatnya, udah nggak ada, nangis terus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sering ya kita ini seperti Maria Magdalena ini. Udah waktunya nih harus bangkit, harus semangat, ya harus berjuang jadi prajurit Kristus. Yesus udah bangkit, semangatlah, gak usah nangis-nangis lagi ya. Apanya yang mau ditangisin, karena Yesus sudah bangkit. Tapi kembali lagi, karena dia seorang perempuan ya, wanita, mungkin gampang menangis, ya gak masalah lah. Tetapi mari kita belajar dari peristiwa ini, harusnya dia gak usah sedih lagi kalau dia ingat perkataan Yesus. Bapak Ibu sore hari ini yang datang masih sedih, gak tahu masalahnya apa, masih berduka. Kalau kita ingat perkataan Yesus, ingat firman Tuhan, harusnya kita nggak hidup dalam kesedihan, Bapak Ibu. Nggak hidup dalam kesedihan. Nggak usah lagi nangis-nangis bombay ya, nggak usah lagi cengeng-cengengan kalau kita ingat Yesus itu sudah bangkit. Kalau kita ingat perkataan bahwa Yesus akan menyertai kita, akan menolong kita. Nah, kita melihat di sini kenapa Yesus harus tunjukkan dirinya kepada seorang perempuan. Padahal pada waktu itu kaum wanita di situ kurang dihargai ya di masyarakat, agak dianggap rendah lah daripada pria. Jadi wanita itu dianggap di bawahnya pria derajatnya, dan mereka harusnya tidak pantas ditunjukin penampakan Yesus, nggak usah, harusnya sama seorang laki-laki. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi, kaum wanita ini juga nggak usah ngomong ya. Misalnya kayak saya ya, saya tinggal zaman dulu di situ di Yahudi, saya nggak boleh khotbah di depan. Tetapi luar biasa ya, saat ini siapapun bisa melayani Tuhan, nggak kenal gender ya, laki-laki, perempuan boleh melayani Tuhan, nggak ada gender lain ya kecuali laki-laki dan perempuan. Nah, kita melihat di sini harusnya Yesus gak usah menampakkan diri sama seorang perempuan, karena perempuan tidak dihargai. Pada zaman itu kalau ada kasus nih ya, misalnya pembunuhan, pencurian atau apalah, kalau saksi matanya, saksi kuncinya itu seorang perempuan, seorang wanita, itu dianggap gak benar, tidak sah. Misalnya seorang ibu-ibu ya melihat kasus begal misalnya ya, ada gak ya zaman dulu ya, wah dirampok gitu ya, kita lapor nih, kita gak didengerin. Ya, meskipun kita benar. Kenapa? Karena kewanitaan atau keperempuanan kita gak didengarin. Tetapi luar biasanya Yesus itu pertama kali menunjukkan diri kepada mereka yang tidak dihargai ini, yaitu perempuan. Yesus mau tunjukkan ya, meskipun orang Yahudi tidak menganggap adanya wanita ini harus melihat sebuah kejadian, tetapi Yesus datang kepada Maria Magdalena menunjukkan dirinya. Saudara, luar biasa kita punya Tuhan yang tidak pernah meremehkan kita ya. Meskipun pada saat itu kaum Yahudi meremehkan wanita, tetapi Yesus tidak sama sekali. Dia tunjukkan diri kepada seorang wanita. Kalau pagi hari ini ada kita yang datang mungkin merasa aduh sakit ya, diremehkan, direndahkan, tidak dianggap, gak usah sedih ya Bapak Ibu. Masih ada Yesus yang mau menghampiri kita, yang mau menjamah kita. Ya, kalau diremehin manusia itu nggak apa-apa ya. Kita sama-sama manusianya kok. Ya mungkin aja yang ngeremehin kita nggak ngerti firman Tuhan. Nah, kita yang lebih ngerti harusnya nggak pengaruh buat kita. Tetap setia, tetap semangat ikut Tuhan. Ya, jangan ada lagi anak-anak Tuhan yang karena aduh pelayananku tidak dihargai, tidak dianggap, nggak mau melayani. Jangan ya. Yang berurusan sama kita itu Tuhan. Yesus sendiri yang berurusan sama kita. Karena itu mari kita berikan yang terbaik, tetap semangat melayani Tuhan, tetap setia ikut Tuhan. Siapapun bisa meremehkan kita ya, kita nggak bisa cegah itu. Tetapi yang terpenting adalah Yesus tidak pernah meremehkan kita. Yesus begitu menghargai Bapak Ibu yang ada pada saat pagi hari ini.
Karena itu pertahankan ya pribadi Yesus dalam hidup kita. Nah, Yesus bilang ayat 18 ya dikatakan, saya langsung aja ayat 18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Jadi yang tadinya ya beberapa menit yang lalu nangis-nangis, masih sedih, ketika Yesus bilang ini loh aku ya, dia langsung nggak nangis lagi. Dia bisa cerita sama orang, aku melihat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang berjumpa dengan Yesus pasti dia akan suka bersaksi tentang Tuhan ya. Orang yang udah berjumpa secara pribadi dengan Yesus, bawaannya itu apa? Pengen melayani ya, pengen cerita tentang Yesus. Aku udah ketemu Tuhan, ceritakan ya sama keluargamu, sama anak cucumu, sama suami istrimu. Dia itu karena apa? Dia mengalami ketemu Yesus yang sudah bangkit, dan itu membuat dia bersemangat. Firman Tuhan berkata, dia pergi dan bilang sama murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Padahal kalau dia bilang belum tentu yang bapak-bapak itu percaya ya, yang laki-laki. Tapi dia nggak peduli, dia bilang saya lihat Tuhan. Pagi hari ini biarlah kita jadi jemaat, perjumpaan kita dengan Tuhan, bahkan peristiwa kebangkitan Yesus membawa kita untuk lebih semangat melayani Tuhan, membawa kita lebih semangat untuk menyaksikan, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Contoh yang kedua di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 7 saya bacakan. Yohanes 21 ayat 1 sampai 7. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Ayat 3, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Nah ini yang kedua, peristiwa yang kedua, Yesus menunjukkan diri kepada beberapa murid, kalau nggak salah ada 7 ya. Kenapa mereka ada di tepi danau? Yang pertama adalah murid-murid ini masih sedih ya, masih berduka cita. Konteksnya mereka lagi kehilangan arah. Bayangin gurunya mati, gimana nggak mereka bagaikan ayam ya, kehilangan induk, kocar-kacir udah ya, nggak ada gurunya. Itu membuat mereka nggak bingung, kita mau ngapain ya? Ya kita sekarang gimana, nggak ada Yesus. Saking gabutnya ya, saking nggak ada kerjaannya, mereka balik ya jadi penangkap ikan. Saking bingung, gabut ya, waduh ini gimana nggak ada Yesus, balik mereka menangkap ikan. Ya mungkin mereka juga buat dijual atau buat makan, nggak ngerti dah. Tapi mereka kembali ya untuk menangkap ikan. Nah di dalam keadaan seperti itu, Yesus datang sama mereka. Yesus peduli sama 7 murid ini. Nah yang menarik adalah di dalam ayat yang ke-5, Yesus tanya sama mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Ya. Ini gimana ya, kalau menurut saya Yesus tuh harusnya datang marah-marah ya, marah-marah. Hei kalian ya Ferguso enak-enaknya ya, mancing ikan ya. Saya ini loh habis disalib, kalian kemana kemarin? Ya harusnya marah-marah. Tetapi Yesus nggak marah-marah, dia datang dengan lembut, dia tanya, hai anak-anak, kamu punya lauk nggak? Punya ikan nggak? Ya. Ini saya baca ini terharu ya. Kita tuh punya Tuhan Yesus yang nganggap kita ini anak, dan dia peduli kita ini udah makan apa belum. Ya. Ada mungkin ibu-ibu yang seminggu ini ya terpaksa diet ya, mungkin nggak ada uang ya, makan tempe aja, tahu. Yesus itu peduli ya ibu-ibu, nggak usah sedih ya. Selama ibu-ibu masih doyan tempe itu udahlah makan terus, nggak apa-apa ya, sehat. Kita punya Yesus yang peduli, Bapak Ibu udah makan apa belum? Dia tanya,
Harusnya saat itu dia marah-marah ya, ngapain kamu ya, harusnya kamu terusin tugas saya. Tapi enggak, dengan lembut dia bertanya, hai anak-anak, kamu punya lauk enggak? Bapak Ibu juga yang datang pagi hari ini, kalau lagi susah ya, dagangan kurang laris mungkin, rezeki macet ya, gaji ke-13 enggak turun-turun, udahlah ya, kita punya Yesus yang peduli sama kita. Enggak bakal dia biarin kita enggak makan, itu enggak bakalan ya. Meskipun ini untuk murid-murid yang agak meninggalkan dia saat itu, dia tetap kasih makan sama mereka. Jadi kita anak Tuhan tuh enggak boleh takut ya soal perut ya. Enggak usah takut, semuanya itu dipedulikan sama Tuhan, diperhatikan sama Tuhan. Pagi ini juga ya Bapak Ibu ada yang datang belum makan, enggak usah takut, ada telur ya ini ya, satu orang dapat 2 butir ya nanti. Ya, puji Tuhan ya, telurnya dari Bapak Ibu buat kembali ke kita ya, dari kita untuk kita. Yang penting ayat masnya ya Bapak Ibu ya. Kalau dapat Maleakhi 3 ayat 10 jangan marah ya. Soalnya saya yang buat itu. Nah, kita bersyukur punya Tuhan yang begitu peduli sama urusan perut kita. Bisa-bisanya loh Yesus tanya udah makan belum, dan memang mereka semalaman gak dapat ikan. Semalaman gak dapat apa-apa. Sedih ini ya, mereka lagi duka cita, kehilangan arah, gak tahu mau berbuat apa, gak ada gurunya, Yesus mati, tangkap ikan gak dapat, kayaknya apes semua hidupnya. Tetapi anak Tuhan tuh gak dibiarkan tergeletak lah ya, seapes-apesnya kita tetap Yesus datang. Kamu udah makan belum? Kalau belum, ayolah ya. Terus Yesus suruh mereka tebarkan jala di sebelah kanan ya. Yesus suruh mereka, ayo ganti caranya ya, di sebelah kanan gitu. Terus mereka taat dan mereka dapat ikan. Saya mau katakan bahwa kebangkitan Yesus adalah kesempatan buat kita mau dipimpin sama Tuhan. Ya. Yesus itu menunjukkan diri sama beberapa murid ini hanya untuk kasih tahu supaya dapat ikan gitu. Untuk tunjukin bahwa Yesus mau peduli sama mereka, tapi asal mereka juga nurut sama Yesus. Ya, ini mereka ini kan nelayan yang udah berpengalaman ya, sedangkan Yesus itu bukan nelayan, tidak ada nelayannya sama sekali. Yesus itu dibesarkan di keluarga tukang kayu, ya, bikin lemari lah, bikin meja kursi. Datanglah Yesus nasehatin para nelayan, ayo jalannya ke sebelah kanan gitu kan, itu nggak lucu. Tetapi mereka taat dan mereka mengalami mujizat. Ya, kebangkitan Yesus hendaknya menyadarkan kita bahwa kita adalah murid-murid yang mau dipimpin sama Yesus. Kalau Yesus suruh tebarkan jala ke sini ya udah nurut ya, ke sana ya udah nurut. Kita harus taat sama tuntunan Tuhan. Yesus datang tunjukkan diri sama mereka, mau membimbing mereka, mau bilang, mau kasih tahu gitu gimana caranya supaya mereka dapat ikan. Demikian juga dengan kita ya Bapak Ibu, biarlah kebangkitan Tuhan Yesus ini menyadarkan kita, sudahkah kita bersedia dipimpin sama Tuhan, dibimbing, dibilangin gitu loh. Kalau misalnya kita bagaikan murid-murid yang udah semalaman, udah capek, gak dapat apa-apa, gak dapat hasil, kita harus dengar suara Tuhan. Dengar firman Tuhan tuh maunya apa, dengar supaya gak sia-sia apa yang kita lakukan. Di sini dikatakan mereka gak dapat apa-apa, tetapi ketika Yesus datang, bilang dan mereka nurut, disitulah mereka mendapatkan apa yang mereka cari. Pagi hari ini kalau ada di antara kita yang datang ngerasa aduh capek ya hidup ini ya, rasanya gak dapat apa-apa, ya jeripaya sia-sia, udah gali lobang tutup lobang gitu ya. Bapak Ibu kalau saya ngomong lobang jangan gak bingung kan ya, jangan ngebayangin wah lobang apa nanti ada Paskah ya Star Kids gitu, telurnya nanti diumpetin ya, digali di lobang ditutup. Nah situ kasih tahu cucu-cucunya ya, nanti ada lomba cari telur dapat tuh di lubang-lubang ya, nggak apa-apa ya. Nah kemudian kita nggak ngebayangin lubang, saya lagi bicara apa, mungkin Bapak Ibu yang aduh utangnya udah banyak ya, pinjam sana nutup sini nutup, ya udah nggak ada jalan gitu, nggak ada jalan keluar. Tetapi yakinlah bahwa kebangkitan Yesus, dia ingin kasih tahu sesuatu sama kita. Ketika kita dengar, dia akan memberikan mujizat dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah Petrus ya, di dalam Yohanes 21 ayat 1-7, tapi saya baca ayat yang ayat yang ke Yohanes 21, maaf saya salah sebut tadi, ayat 17. Yohanes 21 ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes,
apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, yang ketiga, yang terakhir adalah Yesus menunjukkan diri secara khusus kepada Simon Petrus. Ya, Simon Petrus ini salah satu murid yang dikenal vokal gitu ya sama Yesus. Dia tuh pernah bilang gini, aku bersedia mati gitu ya di penjara gitu ya. Dia pernah janji gitu sama Yesus, padahal Yesus nggak minta. Dia bilang aku bersedia ya mati buat Tuhan. Nah gitu. Kemudian kita tahu bersama waktu Yesus mau disalibkan, dia 3 kali menyangkal Yesus ya. Dia takut gitu. Jadi dia menyangkal Yesus. Tetapi akhirnya setelah Yesus bangkit, Yesus mau ketemu dong sama Petrus, ini pengen ngobrol lah gitu ya. Nah kembali lagi ya, kalau kita ini ya terjadi dalam hidup kita habis bangkit nih, kita pengen ya ngonen-ngoneni ya, marah-marahin Petrus ya, kamu ya ngapain kamu menyangkal saya 3 kali ya, pasti pengen ya, kita butuh kejelasan gitu. Kita pengen, ayo kamu jelasin kenapa kamu menyangkal saya, bisa-bisanya. Enggak, tetapi Yesus datang dengan penuh kasih kepada Petrus yang menyangkalnya 3 kali. Yesus itu, walaupun ya Petrus menyangkal dia 3 kali, Yesus balasnya dengan apa? Nanya 3 kali juga, jadi impas ya. Tanya baik-baik. Yesus tanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tanya lagi yang kedua, apakah engkau mengasihi aku? Dan ketiga, tanya 3 kali dengan pertanyaan yang sama, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ini orang yang ditanya ini yang baru aja menyangkal ya, nggak ngaku gitu. Harusnya Yesus nggak usah tanya gitulah ya, orang kayak Petrus sudah nggak usah. Tetapi Yesus datang bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Walaupun 3 kali tidak diakui, tetapi 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus. Pertanyaan Yesus itu, yang pertama Yesus pakai kata agape, tetapi Petrus tidak jawab dengan agape ya, dengan philea. Ya, kemudian yang kedua juga agape, kemudian Petrus jawab dengan mengasihi. Kalau kita kan mengasihi satu kata ya, kalau bahasa aslinya menjelaskan beda gitu. Apakah kamu agape, mengasihi aku? Petrus jawab, iya aku mengasihi, tapi pakai kata philea. Nah, yang ketiga Yesus ganti ya, agapenya diganti, diturunin ya jadi philea, dan Petrus nangis akhirnya. Kita nggak bakal bisa ya berbuat kasih agape mungkin seperti Yesus. Yesus itu mengasihi Petrus, mengasihi kita dengan kasih agape, kasih yang sempurna. Agape itu adalah kasih yang mau berkorban tanpa syarat, kasih agape. Ketika Yesus tanya sama Petrus, kamu agape nggak bisa dia jawab dengan phileo ya, kasih yang biasa aja, yang biasa kita sama manusia gitu ya. Sampai 3 kali akhirnya Petrus nangis. Tetapi Yesus pun tidak mempermasalahkan itu. Ya, kamu nggak bisa agape, kamu sekedar philea, ya udah nggak apa-apa. Yang penting gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang tidak apa-apa, kita terbatas. Ya, kita banyak kekurangannya, nggak apa-apa. Ya, kita banyak kelemahannya, ya udah dimaklumin lah sama Tuhan. Tetapi yang terpenting tetap kita melayani Tuhan. Tuhan bilang sama Petrus, kalau kamu mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Apa yang menjadi fokus kita ya saat ini Bapak Ibu? Apakah masih suka sedih, galau gitu ya jadi anak Tuhan? Tuhan gak mau kita tinggal dalam kesedihan. Tuhan itu tanya 3 kali bukan hanya buat Petrus ya, tetapi buat semua kita yang hadir pada saat pagi hari ini. Tuhan tuh mau tanya sama kita, seandainya Tuhan ada di depan kita, dia mau tanya, apakah kamu mengasihi aku? Sampai 3 kali. Ya, gimana jawaban Bapak Ibu kalau ditanya seperti itu? Karena itu Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Karena apa? Tuhan mempersiapkan Petrus untuk kedepannya. Ya, dia akan menuai banyak jiwa buat Tuhan. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Apa yang menjadi tugas kita dalam hidup ini? Lakukan yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, baik di pekerjaan kita, di rumah tangga, di pelayanan, apapun yang Tuhan percayakan, ayo kembali. Tuhan datang menunjukkan diri kepada Petrus untuk memulihkan kasih dari Petrus, untuk memulihkan pelayanannya.
Ya, karena apa? Terakhir ya, ketika dia lihat Petrus udah nggak ada mengasihi Tuhan, udah dia menyangkal karena dia begitu takut, begitu sedih. Tetapi kebangkitan Yesus pagi hari ini untuk memulihkan kehidupan kita, Bapak Ibu. Yesus bangkit itu untuk memulihkan kasih kita, untuk memulihkan pelayanan kita. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Biarlah kebangkitan Yesus ini memulihkan kita ya, yang darinya kita males-malesan ikut Tuhan, jadi jemaat yang setia, yang semangat untuk melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya undang pemain musik, pemimpin pujian dan singer. Kita mau angkat pujian yang tadi sebelum firman Tuhan, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Biarlah kebangkitan Yesus ini menunjukkan pribadinya, itu yang terbesar dalam hidup kita. Kita nggak hidup lagi dalam kesedihan, nggak hidup dalam putus asa, tetapi mengalami pemulihan dari Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau terlebih besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan terima kasih pada pagi hari ini Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Engkau telah berfirman begitu indah. Kami percaya bahwa Engkau yang sudah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kami Tuhan yang berdosa. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kami tidak layak untuk menerima keselamatan yang datang pada Engkau. Kami menyadari kami orang yang berdosa ya Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau karuniakan Putra yang tunggal. Siapa yang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas anugerah keselamatan yang telah diberikan pada kami sekalian. Patutlah kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Patutlah kami datang untuk memuji-Mu, sungguh Allah yang baik, Allah yang selalu memberi dalam kehidupan kami sekalian ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Terima kasih Bapa, kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Seberapa kami yang ada ini Tuhan, kami satukan hati kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang dilanda oleh berbagai macam permasalahan hari-hari ini Tuhan. Bahkan musibah dan musibah yang terjadi di bangsa ini, kami tahu semua ini ada rencana Tuhan yang indah. Sebab firman-Mu, siapa percaya dan berseru akan nama-Mu akan memperoleh keselamatan yang datang pada Tuhan. Biar lewat musibah dan musibah terjadi di bangsa ini Tuhan, supaya saudara-saudara kami boleh berseru akan nama Tuhan, supaya mereka memperoleh keselamatan yang datangnya pada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Untuk itu Tuhan berilah hujan pertobatan buat bangsa dan negara kami. Pancarkan sinar kasih surga, terangilah bangsa dan negara kami, supaya bangsa dan negara kami boleh menerima terang yang datang pada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kalau Tuhan masih izinkan wabah corona atau Omikron yang ada di permukaan bumi ini ya Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, angkatlah dari permukaan bumi ini ya Tuhan. Oh haleluya, sehingga di dalamnya kami hamba-hamba Tuhan, kami orang-orang Kristiani bebas leluasa untuk beribadah kepada Tuhan, untuk berbuat bakti, untuk memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Juga kami berdoa Tuhan buat pimpinan bangsa dan negara kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, aparat tertinggi sampai terendah juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau beri kekuatan yang datang pada Engkau, hikmat yang datang pada Engkau, bahkan ajarlah beliau untuk takut akan Tuhan, supaya Injil-Mu dapat dimasyhurkan seluruh bangsa ini Tuhan, sehingga di dalamnya kami hamba-hamba Tuhan, oh haleluya, bebas leluasa untuk memberitakan Injil kebenaran yang datang pada Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Juga kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanan di mana berada, hamba Tuhan yang melayani di kota-kota, hamba-hamba Tuhan yang melayani di desa-desa, sekalipun jauh dari perkotaan pedalaman, dengan rindu hati hamba-Mu untuk menjangkau jiwa. Berkatilah jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan di bendangnya mereka masing-masing, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan diselamatkan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Sebagai hamba Tuhan hanya mengandalkan Kau saja Tuhan. Tolong Engkau memberkati apa yang menjadi keperluan-keperluan mereka seharian, juga Engkau cukupkan Tuhan.
dalam pelayanan urapi dengan urapan kuasa Tuhan. Sukacita Allah berlimpah dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Juga kami berdoa buat pekerjaan Tuhan yang ada di gereja kami Mahanaim ini juga kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Program radio yang sudah berjalan, bahkan Mahanaim Center, yang masih memerlukan dana, tolong Engkau sediakan Tuhan. Engkau memberkatinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan lewat program radio ini Tuhan, setiap kami yang mendengar boleh mengambil keputusan Engkau sebagai juru selamat kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, jamah satu persatu, gerakkan hati mereka supaya mereka tergerak untuk datang kepada Tuhan, bergabung dengan kami untuk beribadah bersama-sama Tuhan. Selamatkanlah jiwa-jiwa mereka sebelum Kau datang kali yang kedua, sebagaimana Engkau telah selamatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Juga kami berdoa buat staf gembala, koordinator rayon, wadah-wadah kaum pria wanita, pemuda, remaja sekolah minggu, sekalipun lansia juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, berilah kami roh kesetiaan, roh ketaatan Tuhan, roh takut akan Kau. Apapun yang kami kerjakan, kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu saja Tuhan, karena Engkau sudah menyenangkan hati kami sekalian. Untuk itu persatukanlah kami jemaat-Mu Tuhan, satu sama lain, supaya ada persatuan dan kesatuan Tuhan. Jauhkan kami sekalian dari perkara-perkara yang tiada perkenan padamu. Lingkupi kami semua dengan kuasa-Mu ya Tuhan, supaya di dalam pelayanan kami hidup berkenan kepada Tuhan, boleh benar-benar menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu Gembala Lia Ngesti, yang mana Tuhan telah percayakan belakang sedang jemaat di Rembang ini Tuhan. Juga Engkau beri kekuatan, kesehatan, hikmat yang datang pada Engkau. Urapi dengan urapan kuasa-Mu Tuhan. Sukacitalah berlimpah dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa buat anak cucu menantu, juga Engkau memberkati dengan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih. Juga kami teringat buat saudara-saudara kami yang saat mengalami sakit, tolong jamah Engkau sembuhkan ya Tuhan. Yang susah hiburkan, yang lemah berkekuatan Tuhan. Sekalipun menyimpang dalam perjalanan yang telah berikan, kembalikan dengan tali kasih-Mu. Untuk itu Tuhan, lawat tilik kami, keluarga demi keluarga kami sekalian Tuhan, baik yang di Gunung Wetan, di Gerandu, di pusat Tuhan. Penuhkan kami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami tetap tinggal dalam kasih-Mu. Kami tetap beriman kepada Tuhan, karena Engkau sudah anugerahkan keselamatan buat kami sekalian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya setiap permohonan doa pada pagi ini Engkau sudah dengar, bahkan Engkau sudah kabulkan dengan pasti, sehingga kami boleh melihat pertolongan demi pertolongan nyata dalam kehidupan kami sekalian Tuhan. Inilah doa kami, kami beralaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan Pada tamatnya ibadah kami pada petang ini Tuhan, lewat kehadiran Tuhan pada petang ini sudah memberkati kami. Kami akan pulang penuh sukacita, kekuatan daripada Roh Kudus yang menghidupkan akan firman-Mu, akan membuat kami
memiliki satu roh kemenangan. Jika apapun yang terjadi kami hadapi, kami bersama dengan Engkau. Ada kuasa yang dahsyat, ada kuasa kebangkitan, dan ada kuasa mujizat Tuhan ada dalam kami. Kami akan menjadi umat-Mu pemenang untuk melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih bagi mereka. Sebentar umat-Mu akan pulang serta dalam perjalanan hidup mereka. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mari kita pulang sama-sama. Terimalah berkat sukacita sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Anak Tunggal Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, berkati kita mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Maha besar Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada akhir kebaktian ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat kehadiranmu di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan sudah berfirman kepada kami melalui hamba-Mu. Materaikanlah firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang dapat memahami setiap firman-Mu. Bahkan kami boleh Tuhan menghayati setiap firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah pagi hari ini. Engkau pakai mereka lebih daripada yang sudah-sudah. Urapan kuasa-Mu selalu mengurapi pelayanan mereka, sehingga mereka selalu menjadi berkat-Mu di tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Bahkan seberapa kami yang hadir beribadah kepadamu, berkat yang sama juga menjadi bahagian hidup kami. Berkatilah rumah tangga anak-anak-Mu dengan damai sejahtera. Berkati usaha pencarian umat-Mu dengan berkat-berkat yang membuat selalu umat-Mu bersukacita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hentar sebentar kami pulang. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Bersamalah dengan kami. Di mana kami ada, Tuhan ada menyertai dan melindungi kami. Terima kasih. Angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan Anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.